Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ajm Nuryansah dari program studi ilmu tasawuf ISKI Sunan Pangandaran. Saya akan sedikit menyampaikan tentang konsep mengenal diri dan mengenal Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kitab Kimya'us Sa'adah karya Al-Imam Al-Ghazali. Tentu teman-teman sudah tidak asing dengan Al-Imam Al-Ghazali, yaitu sangat banyak karyanya, dan juga dalam ilmu tasawuf ini juga sering dipakai untuk karya-karya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mempunyai nama lengkap, yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Nah, Imam Al-Ghazali juga dianggap sebagai pembaharu Islam abad kelima, yang sesuai dengan hadis kenabian bahwa setiap 100 tahun sekali akan ada seorang yang menguatkan keimanan seseorang atau umat Islam di dunia ini, seperti itu. Imam Al-Ghazali juga sangat banyak karyanya yang diakui, termasuk kitab Kimya'us Sa'adah ini juga beliau dijuluki sebagai Hujjatul Islam karena banyaknya karya yang yang beliau tulis pada zamannya, seperti itu. Salah satunya yaitu kitab Kimya'us Sa'adah ini. Imam Al-Ghazali menawarkan kebahagiaan, karena memang kebahagiaan dalam era modern ini itu sangat penting, karena banyak yang mengatakan kasus-kasus itu adalah karena orang-orang itu kurangnya kebahagiaan, seperti itu. Makanya Imam Ghazali menulis kitab Kimya'us Sa'adah ini yang menawarkan kebahagiaan, seperti itu. Tapi dalam kitab ini saya akan membahas mengenal diri dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal diri kita sendiri, yaitu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad atau hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya barang siapa yang mengenal diri sendiri akan mengenal Tuhannya, seperti itu. Nah, bagaimana itu bisa penjelasannya seperti apa? Yaitu ketika kita itu mengenal diri kita memahami diri kita, itu kita akan melihat betapa luar biasanya Sang Pencipta kita. Nah, pertama-tama yang harus kita renungkan adalah dari mana, siapa kita ini, dan dari mana kita berasal, kemudian bagaimana atau apa tujuan persinggahan kita hidup di dunia ini, dan kemana arah tujuan kita selanjutnya. Itu harus kita renungkan agar menjadi pengingat bahwa kita itu adalah manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan yang lebih panjang lagi, seperti itu. Nah, konsep mengenal diri itu bisa kita lihat tentang bagaimana seseorang itu berasal, yaitu dari sebuah mani atau air mani yang tidak memiliki apa-apa seperti mata, hidung. Jadi kita akan melihat bahwa asalnya manusia itu adalah sesuatu yang tidak mempunyai kekuatan tanpa adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita melihat fisik kita, itu bisa mengantarkan kita pada mengingat atau mengenal Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasanya yang Allah ciptakan untuk manusia ini atau untuk diri kita ini. Dengan kita melihat ciptaan-ciptaannya, kita akan mengetahui bahwa kekuasaan Allah itu luar biasa. Dari kita seperti bentuk air mani, kemudian kita menjadi daging, kita mempunyai tangan, mempunyai kaki, juga mempunyai jiwa dan raga. Termasuk kita mengenal diri kita sendiri, itu adalah dengan melihat jasad kita, juga pengendali kita yaitu jiwa atau ruh. Nah, jiwa atau ruh ini itu sangat berperan dalam kehidupan kita, walaupun sifatnya itu gaib, tetapi
di luar itu kita dalam kitab ini itu Imam Ghazali menjelaskan bahwa jiwa itu sebagai raja dalam tubuh kita itu ibaratkan sebagai kerajaan seperti itu. Nah, jiwa itu yang mengatur semuanya. Sama seperti kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam dunia ini, manusia itu diibaratkan sebagai kerajaan kecil yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit contoh yang saya baca itu adalah bagaimana ketika seseorang itu akan menuliskan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Menuliskan lafaz Allah itu kan pertama itu adalah akan timbul angan-angan, terus akan timbul lafaz Allah di pikiran kita dan akan tersalurkan oleh otot-otot kita, nadi kita, dan akhirnya nanti akan tertulis secara nyata itu di kertas yang kita tulis seperti itu. Begitupun juga dengan Allah menciptakan alam semesta ini juga kita. Itu adalah dengan Allah mempunyai keputusan yang tidak bisa dirubah atau tidak bisa diatur, itu di ars yang kita kenal dengan ars dalam Al-Quran seperti itu. Kemudian akan diturunkan melalui bala tentaranya yaitu malaikat-malaikat, kemudian di alam di Lauhul Mahfuz dulu, kemudian ke malaikat, dan akhirnya sampai kepada ciptaannya yaitu contohnya adalah bumi kita. Nah, dengan begitu kita memahami bagaimana luar biasanya atau kasih sayang Allah ini kepada umat manusia. Dengan kita mengenal bahwa luar biasa ciptaannya, jari diciptakan dengan sendi-sendinya, dan kita bisa memukul, bisa mencubit dan lain sebagainya. Kita bisa melihat alam yang luar biasa, kita bisa mendengar. Nah, itu adalah gambaran bahwa kita itu diciptakan dengan pencipta yang sangat luar biasa, yaitu salah satu adalah cara mengenal Allah adalah dengan kita mengenal diri kita sendiri seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, pastinya banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.